Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komisi 1 Ibu Linda Novianti SPDI yang sudah bersedia hadir di acara sidang terbuka ini. Kemudian kepada Ibu Komisi 2 Ibu Menteri Solika SPD yang sudah bersedia juga di menguji acara riset ini, dan juga anak-anak kelas 10 dan 11 yang akan mempertanggungjawabkan hasil laporan yang sudah dibuat. Mungkin pertama-tama yang akan saya sampaikan dulu yaitu anak-anak akan menyampaikan tentang judul Tebing Gunung Hawu ya. Jadi Tebing Gunung Hawu itu merupakan salah satu destinasi wisata alam yang memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai wisata minat khusus ya. Namun harus masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan wisata ini, dan tujuan penelitian ini ya mungkin ini untuk mengidentifikasi strategi pengembangan ini dulu harus sebagai wisata minat khusus ya. Karena kan di Bandung Barat itu katanya Gunung Hawu ini tempat wisata ke-1 ya di Bandung Barat. Gunung Hawu situ-situ katanya jadi mau dijadikan seperti itu. Kemudian ada yang metode penelitian yang kelompok 2 ini pakai yaitu tentang kualitatif deskriptif, itu dengan teknik pengumpulan data yang itu berupa observasi dan wawancara. Mungkin itu peneliti yang sedikit saya bisa sampaikan ya. Nanti selebihnya kelompok yang akan memaparkan dan mempertanggungjawabkan laporan ini. Terima kasih bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya silakan kesempatan untuk menjelaskan laporan ini. Terima kasih kepada Ibu Direktur telah ini kami yang menjadi pemimpin sidang pada sidang hari ini. Kita kepada Ibu Neng dan Ibu yang sudah bersedia menjadi pemimpin. Laksanakan saya mohon adalah saya selaku moderator. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu tentang strategi pengembangan Tebing Gunung Hawu sebagai wisata minat khusus di Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan saya, ada saya sendiri, ada Ina Aula, ada Dea Ayu, ada Ola Ainur, ada Alisa Indonesia, dan Ola. Saya dalam materi ada pertama tentang strategi pengembangan wisata minat khusus. Strategi Tebing Gunung Hawu sebagai wisata minat khusus yang akan dibacakan oleh Ibu.
jalur panjang ini yang cocok untuk pemula untuk profesional. Keindahan panorama dari puncak tebing menjadi daya tarik utama bagi para petualang yang mencari pengalaman ekstrim. Dan yang ketiga, keindahan alam dan budaya. Selain panjat tebing, kawasan Gunung Hau juga menawarkan pemandangan alam yang asli, keanekaragaman hayati, dan potensi pengembangan wisata budaya lokal. Hal ini menciptakan pengalaman wisata yang lebih kaya dan menarik bagi pengunjung. Dan kita ada analisis SWOT yang sampai ya. Analisis SWOT, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Pertama, kekuatannya formasi batuan khas yang unik, potensi panjat tebing beragam, pemandangan alam yang indah. Kedua, kelemahannya yaitu aksesibilitas yang terbatas, fasilitas penduduk minim, kurangnya promosi yang terstruktur. Ketiga, peluangnya yaitu tren wisata minat khusus yang meningkat, hubungan pemerintah daerah, kemitraan dengan komunitas panjat tebing, dan yang terakhir ancamannya yaitu kerusakan lingkungan, persaingan dari destinasi lain, kurangnya kesadaran keselamatan. Kita ada target pasar yang mau dilakukan oleh Target pasar ada tiga. Yang pertama, pengajar tebing. Target utamanya adalah para pemula panjat tebing mulai dari pemula yang ingin belajar hingga ada profesional yang mencari tantangan baru. Gunung Hau menawarkan jalur menarik beragam pilihan pemanjat. Yang kedua, fotografer alam. Keindahan geologi dan lanskap Gunung Hau yang menakjubkan menjadi daya tarik besar bagi fotografer alam. Mereka mencari spot-spot unik untuk mengabadikan keindahan alam dan aktivitas panjat tebing. Dan yang ketiga adalah sebagai destinasi yang ideal. Mereka ingin merasakan sensasi tantangan dan eksplorasi. strategi pemasaran dan promosi wisata yang efektif. Ya. Strategi pemasaran dan promosi wisata pertama, pemasaran digital, memaksimalkan platform media sosial, berbagai interaksi, dan konten video berkualitas untuk menjangkau audiens daripada relasi wisata dan komunitas tertentu. Dua, kemitraan dan bisnis. Menjalin kerjasama dengan organisasi bisnis memperhatikan keuangan dan perlu pakai untuk menawarkan paket wisata dan bisnis kreatif festival alam atau kompetisi fotografi di Gunung Hau untuk menginspirasi hiburan dan kompetisi alam. Strategi pemasaran dan reintegrasi akan fokus pada pengembangan keunggulan dan nilai tambahan Gunung Hau sebagai destinasi wisata berbasis. Pendapatan ini akan memastikan keuangan yang luas dan daya tarik membuat target pasar yang Ada pengembangan infrastruktur dan fasilitas pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Satu, aksesibilitas, peningkatan jalan akses menuju lokasi, penyediaan area parkir yang memadai, dan petunjuk arah yang jelas untuk memudahkan pengunjung mencapai Gunung Hau. Dua, fasilitas dasar, pembangunan toilet umum yang bersih, area istirahat, keamanan dan tempat ibadah untuk kenyamanan dan keamanan wisatawan. Tiga, kelengkapan keamanan, penyediaan perawatan panjat tebing standar internasional, posko pertolongan pertama, dan tim SAR terlatih untuk mengantisipasi risiko. Empat, informasi pemasangan papan informasi mengenai jalur panjat, tingkat kesulitan flora fauna lokal dan kode etik wisata untuk edukasi pengunjung. Selanjutnya ada strategi
dan alokasi dana untuk pengembangan infrastruktur serta promosi destinasi wisata Gunung Lawu. Ketiga, komunitas dan LSM bekerja sama dengan komunitas panjat tebing, pecinta alam, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menjaga pelestarian lingkungan dan keselamatan pengunjung. Dan terakhir, sektor swasta menarik investor untuk pembangunan fasilitas penginapan, restoran, toko, perlengkapan outdoor, dan pelayanan pendukung wisata lainnya. Sebenarnya ada langkah implementasi. Oh iya. Wow. Terima kasih kepada kelompok kedua yang menghasilkan hasil dari risetnya. Bu, sekarang mau tanya, kalau membuat PPT itu sesuai dengan ini nggak? Kalau dalamnya itu lebih ya, lebih simpel, lebih simpel. Yang di Ya lebih detail di poin-poin laporannya kan. Isi dari PPT dengan laporan. PPT sama yang di lapangan seharusnya memang harus lebih rincinya itu di sini. Cuma secara singkatnya saja melihat perapatan. Tapi ini mah kayaknya lebih ada di ini. Ini ada komunikasi nggak antara yang membuat PPT sama yang membuat ini? Takutnya nggak ada komunikasi ya. Saya ini buatin PPT-nya, terus nggak ada komunikasi sama yang membuat laporannya. Saya membuat laporan semuanya. Ada kelompok. Semuanya membuat PPT-nya. Yang membuat laporannya. Terus yang bertugas membuat PPT-nya, dapat dia membuat PPT melihat ke sini ya acuannya. Jadi banyaknya AI itu ada. Ya, ada yang ibu agak bingung itu karena kok ini di situ ada, kok di sini nggak ada gitu. Harusnya mungkin PPT itu sesuai dengan yang ada di sini, kan yang ada di sini hasil kalian penelitiannya. Kalau yang ada di situ justru ini kompleks banget sampai ke action plan ya. Seperti kalian ini konsultan pariwisata yang akan memberikan solusi kepada wisata tersebut. Lima kalian kan sebagai seorang siswa yang meneliti saja gitu, bukannya yang memberikan gitu. Mungkin harus lebih teliti lagi nanti dan komunikasi, mungkin miskomunikasi ya antara yang buat PPT sama yang Lebih terperinci ya di PPT. dan kurang sinkron sama yang ada di sini. Terus untuk yang ibu berarti melihatnya di sini ya. Yang tinjauan pustaka, kalian tuh mengisi tinjauan pustaka berdasarkan apa? Hasil penelitian. Yang pertama, rumusan masalahnya itu tentang
Jadi ini nggak usah ada metode penelitiannya. Kalau yang pedoman ya. Ini kalian acuannya bisa cari dari literasi buku bacaan dari internet untuk mengisi tinjauan. Kalau untuk teknik pengumpulan datanya kalian menggunakan apa? Saya langsung lapangan. Observasi. Dan Ada juga yang dari oh jadi data eksperimennya kalian langsung bawa wawancara dan observasi, kemudiannya dari literatur yang lain. Nah kalau yang pembahasan itu udah betul ya. Jadi ada 3 poin sesuai dengan yang rumusan. Nah, jadi harus nyambung antara rumusan masalah dan isinya. Termasuk tinjauan masalah juga harus menjawab rumusan. Ya, terus juga penulisannya karena emang mau ngasih belajar ya, dan pakai sampel juga. Mungkin yang paling penting ini harusnya kiri kanannya lupa ya. Jadi soalnya kelihatan banget kalau yang lainnya mah. Nanti lah, kalau udah ditulis ya. Misalnya kalau dari judul bab ke apa subbab pertama itu pakai kapital sampai A besar B, tapi ke bawahnya pakai 1, bawahnya lagi A kecil, terus tidak boleh pakai apa sih simbol ini, itu usahakan jangan pakai seperti itu, pakai urutan angka saja. Kalau misalnya proses penelitiannya semuanya ikut berpartisipasi ya. Gak ada yang lama. Semuanya di sana berdua langsung. Nah untuk itu mah mengomentari yang itu aja dari penulisan dan sinkronisasi antara perspektif dan ini ya. Apa untuk sekolah anak sekolah luar biasa. Pembelajarannya. Terima kasih, mungkin itu aja. Dilanjut untuk pengalaman yang lain. Ya, untuk penguji 2, terima kasih untuk penguji 1 sudah teliti dalam hal penulisan statistik ya, bukan statistik namanya, penulisan laporannya dan juga kesinkronan antara materi dengan laporan gitu ya. Jadi harus sinkron, harus sama. Dan mohon maaf saya sebagai pembimbing karena mereka itu anak-anak nanti itu sehingga bimbingan kurang optimal ya. Jadi dua kali saya lebih melihatnya lebih ke ininya ke materinya kurang ke strategi bukan strategi ya, maksudnya kurang ke tulisan sistematikanya kurang. Karena saya di sini melihatnya ke materinya tanpa terlihat juga melihat PPT dengan isi. Mohon maaf gitu. Nah mungkin selanjutnya untuk penguji juga silakan. Terima kasih ya tadi Mas Fani untuk mengusahakan. Silakan. Melanjutkan saja juga sedikit ada koreksi dari penulisan judul itu harus ya center, jadi posisinya itu harus tengah, jadi jangan kayak gini berperataan dengan karena ini di sini jangan ditulis di depan dengan tujuan untuk membawa salah satu ini ditulisnya karena kita Biar berikutnya ya kata-kata jangan di cover. Kalau di sini boleh tujuan dari penelitian ini yaitu mata
Kalian saya mengucapkan terima kasih kepada Budi yang sudah mengunjungi dan kemudian biasanya di sininya dituliskan alamat sekolah yang mau sampai ke sana adalah beberapa pelajaran dan itu aja sih. Terus ini teh pendekatannya teh kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Berarti ini ada kesalahan tulisan saja ya di bagian ini karena kualitatif dan kuantitatif itu berbeda ya. Kalau kualitatif itu penjelasan saja, gambaran saja, menjelaskan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, ya, mendeskripsikan. Nah, di sini juga teks deskriptif. Tapi kalau di teknik pengumpulan data justru di sini dituliskannya kuantitatif. Berarti kalau kuantitatif harus ada jumlah yang kalian hitung. Misalkan kalian mewawancarai beberapa orang pengunjung, diberikan kuesioner tadi atau angket tentang bagaimana menurut kalian tentang Gunung Hawu ini. Nah, nanti dihitung dari situ jumlahnya apakah ketertarikannya atau tentang hal lain dari Gunung Hawu itu. Tapi kalau ini dari awal memang di sini kualitatif, tapi tiba-tiba di teknik pengumpulan datanya itu ditulisnya kuantitatif. Dan di sini memang adanya wawancara dan observasi yang memang sangkut pautannya itu dengan kualitatif, dengan kuantitatif. Itu aja. Kemudian lalu tadi ya sama ya, lebih detail yang dipresentasikan daripada di sini. Harusnya laporan lebih komplit daripada sama itu garis besar saja. Misalkan kalian tulis strategi pengembangan penting Gunung Hawu sebagai wisata melihat khusus sudah saja. Nah, giliran kalian yang mendeskripsikannya, yang menceritakan itu berdasarkan adanya laporan ini. Jadi bukan deskripsi, jadi garis kecilnya saja gambaran deskripsinya. Garis besarnya di sini. Jadi terbalik ya ini. Jadi lebih tinggi itu. Jadi ini buat dan di sini ya. Kayaknya lebih bagus. Ya, lebih buat dari ini. Nah, terus untuk pengalaman ya, itu mau pengalaman. Kalian ke sana naik apa? Jalan kaki dari sini dari semua Sampai depannya. terus yang kalian datangi itu siapa yang pertama Oh iya kan rumahnya di sini deh. Nah, yang kalian temuin itu siapa dulu? Pengelolanya ada. Cuman yang kita wawancara. Oke, ya, oke. Ada kendala nggak saat melakukan riset ini? Misalkan kendala di tempatnya itu sulit menghubungi pengelolanya atau bagaimana? Boleh langsung aja. Kenapa ini? Jangan malu-malu. Gimana? Nah, itu mudah atau sulit? Sedang. Terus pas kalian ke situ kondisinya sedang ramai atau hanya kalian? Lagi hubungan apa? Oh, emang belum sebelumnya memang belum ada fasilitas umum. Ada cuman beberapa nih. Oh, ini menambahkan fasilitas. Yang itu
sabar, tenang, belum tahu apa yang membuat kalian misalnya karena dekat dari tempat sekolah kalian ya itu soalnya Selain itu apa? selain itu apa tertarikan lainnya kalian ini kalian sebelumnya pernah ke sana pernah terus yang lainnya ada yang baru pertama kali ke sana baru karena memang sebelumnya kita orang ini pengalaman pertama kali kalau yang lainnya mah sudah pernah ke sana sebelumnya ini teh posisinya teh di daerah itu mau ke sana iya masuknya ke desa apa berarti di Padang mana posisinya di letaknya itu daerah Pamekasan Turun bangunan yang kalian di ininya kan di apa sih namanya? tapi kalian juga naik kan ke tempat yang ada ngomong enggak oh enggak cuma Iya, sama cuma di bawahnya aja jadi kalian juga naik ke sana Terus nah kita lagi di bawahnya teh ke lapangan yang pernah MPRS. oh iya iya Nah lihat ada pengunjung kayak bapak yang kayak pakai motor. Jadi untuk ke sananya mah beda tempat kan, bukan di situ datangnya. jadi kalian mah enggak kesini Yang sebenarnya itu kan kalau Oh, artinya apa? Artinya bukan yang ke tebing. Berarti nyampe mana? sampai di bawah jadi masih jauh Soalnya kalau kita pada sampai itu pada dia sama mau di mana. Oh, di sana itu mana? wawancaranya ke pengelola yang ada di geoteaternya ada oh kirain itu kalian langsung sama yang bahaya. oh iya tuh kan jadi nanti ini kalau penulisan nama asli ya yang memang ditulisnya dengan bahasa Inggris itu biasanya di maknya dikirimkan tulisannya jadi jangan